boleh sama-sama dikumpulkan di tempat ini untuk beribadah kepada Tuhan, membawa setiap ungkapan syukur kita karena begitu besar kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga hari ini kita boleh ada di minggu terakhir di tahun 2025. Saat ini saya mempersilakan setiap kita untuk mempersiapkan hati kita. Kita mau bersaat teduh. Biarlah Tuhan yang pimpin hati kita, memberkati kita untuk siap datang memuji dan beribadah kepadanya. Mazmur 107 ayat 1 yang menjadi dasar dari panggilan beribadah kita hari ini berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya." Bapak Ibu, rekan-rekan, gak terasa sudah 1 tahun kita boleh lewati di tahun 2025. Kalau boleh kita ingat-ingat lagi, terlalu mustahil kita boleh ada hari ini tanpa pertolongan Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidup kita, setiap musim kehidupan kita, boleh kita lewati semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang berkati kita, sehingga kita boleh tiba di minggu terakhir di tahun 2025. Dalam ibadah ini kiranya kita mau sama-sama datang menyerahkan hati kita. Kita percaya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah karena berkat kemurahan Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan merancangkan hidup kita yang penuh dengan pengharapan. Kita ada saat ini semuanya hanya karena kasih-Nya. Sangat baik, teramat baik.
tahun 2025 semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kami gak sanggup Tuhan, tanpa campur tangan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan. Biarlah kami mau terus hidup seturut kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Kami yang datang di tempat ini, kiranya kami pun dipenuhi dengan ucapan syukur. Hati kami siap untuk memuji Engkau, menerima firman Tuhan, dan terlebih lagi kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan kepada setiap kami, agar kami boleh fokus hanya kepada Tuhan. Semuanya tertuju hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Dan setelah ini Tuhan, kami pun terus mendapatkan pembaruan diri, dan kami terus hidup seturut kasih dan kehendak Tuhan. Dan biarlah rencana-Mu saja ya Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, berkati setiap kami yang ada di tempat ini, dan juga rekan-rekan kami yang mungkin masih dalam perjalanan. Kiranya kami boleh bersama-sama datang memuji Engkau, beribadah kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya ke dalam tangan. Amin. Amin. Sekali lagi kami menyapa teman-teman sekalian. Shalom. Bersyukur kita mempunyai Tuhan yang hebat. Bersyukur kita punya Tuhan yang berkuasa, yang bukan hanya memberkati kita selama 1 tahun belakangan ini, tapi dari kita lahir, dari kita masih direncanakan oleh Tuhan. Bukan sampai hari ini saja, tetapi sampai besok, sampai selama-lamanya. Padahal kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta. Betapa hebat Tuhan kita. Kita mau menyanyikan Tuhan kita berkuasa, bukan hanya di bumi, di surga, di mana kita katakan berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan kita Yesus, Raja segala raja. Mari kita mau memuji nama Dia. Kita mengatakan berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Dia bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Yesus Raja segala raja, berarti memuji sekali nama Dia. Karena Tuhan sungguh hebat, sungguh kuat. Kita katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Allah kita atas semua perbuatannya. Betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja
syukur kita, pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya betapa hebatnya Allah kita, betapa dahsyatnya Allah kita dalam kehidupan kita. 1 tahun ini menjadi bukti betapa besar kemurahannya, penyertaannya yang tidak pernah berhenti. Seberdosa apapun kita di hadapan Tuhan, Tuhan tetap memberkati kita, menuntun kita hingga hari ini. Dalam momen ini, saya mengajak kita semua untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang terbuka di hadapan-Nya, mengakui setiap dosa kita, betapa banyak hal yang kita lakukan yang sering mendukakan hati Tuhan. Dan biarlah kita sendiri punya komitmen di hadapan Tuhan untuk terus memperbarui diri kita menjadi umat yang melakukan setiap kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah pujian ini mengantarkan kita dan menjadi komitmen kita, meminta Tuhan memurnikan hati kita, agar kita terus setia di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, mempuasmu. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman
Ia anak-Mu yang tunggal di atas kayu salib, sehingga kami sama-sama bisa merasakan pengampunan, penebusan daripada Tuhan. Ya Bapa, kami saat ini kembali menyerahkan dosa-dosa yang kami perbuat. Kami minta ampun khususnya ketika dosa-dosa kami justru bukan hanya merugikan diri kami sendiri, tetapi juga merugikan orang lain. Biarlah kami bisa belajar untuk semakin serupa dengan Tuhan. Tapi kami gak mampu, karena itu biarlah kasih karunia daripada Tuhan yang memurnikan kembali hati kami, agar pandangan kami tertuju kepadamu Tuhan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah berita anugerah yang dituliskan di Yesaya 43 ayat 25 pada hari ini. Akulah Dia yang menghapus segala pelanggaranmu demi Aku sendiri, dan Aku tidak lagi mengingat-ingat dosamu. Bersyukur Allah kita bukanlah Allah yang mengingat-ingat dosa kita. Bersyukur Ia mengampuni kita. Karena itu mari kita sama-sama memberikan respons, mengakui iman kita bersama seluruh gereja di segala tempat sepanjang zaman dengan mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Aku persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, kita akan memasuki ke dalam pemberitaan firman Tuhan yang mau kembali menyatakan, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita mau berserah ke dalam kontrol Tuhan yang janjinya begitu ajaib, janjinya begitu kekal. Tidak hanya akan berhenti sampai hari ini, sampai besok, tapi sampai selama-lamanya. Sambil mempersiapkan hati kita mau angkat pujian, ku percaya janjimu. Kita mau menyatakan kebesaran, kesetiaan Tuhan, keajaiban janji Tuhan. Mari kita mau diam di dalam Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya
setia Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. kemuliaan-Mu. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap Aku dapat berdiri semua kita katakan bersama. percaya. Janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Dengan iman berserah kepada Tuhan, mari kita menyatakan percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya percaya janji-Mu ajaib terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, sungguh ajaib apa yang Kau kerjakan bagi kami. Khususnya janji-Mu yang Kau berikan. Biarlah setiap kami di tempat ini bisa mengalami penerapan janji yang Tuhan nyatakan bagi kami. Khususnya karena Tuhan yang menyertai kami hari demi hari. Ya Bapak, kami akan belajar tentang bagaimana Engkau menyertai kami sepanjang kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang berbicara, memakai hamba-Mu yang terbatas. Namun biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara di tempat ini kepada setiap orang tanpa terkecuali. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan.
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Ya, bersyukur kita bisa menyelesaikan tahun 2025. Ini adalah ibadah terakhir di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, seperti tema yang diberikan kepada saya, ini diberikan judul God in Control. God is in control. Tuhan di dalam kontrol atau kuasa. Dan melalui tema ini, sebenarnya kita diajak untuk flashback ke belakang. Bagaimana selama setahun ini kita belajar untuk hidup. Bagaimana Tuhan memimpin kita sepanjang tahun ini. Apakah setiap kita di tempat ini mencerminkan bahwa kita adalah orang percaya atau tidak? Saya nggak tahu tahun 2025 kita seperti apa. Tapi kalau saya pribadi, saya melihat tahun 2025 ini sebagai tahun yang cukup banyak gebrakan, tahun yang mungkin tidak mudah, tahun yang juga mengkhawatirkan saya. Kenapa? Karena kalau kita sekilas di 2025, kita melihat berbagai fenomena global yang terjadi. Ada perang yang tidak selesai, saudara, antara Rusia dan Ukraina, Israel dan Iran, perang saudara di Sudan, dan berbagai perang lainnya yang mungkin tidak tersebutkan. Ada juga kasus kekerasan sosial dan insiden di beberapa tempat yang melibatkan pelajar. Ada mungkin bom SMA Negeri 72 pada tanggal 7 November. Ada kasus perundungan mahasiswa dan siswa yang tidak tercatatkan jumlahnya. Bahkan mungkin kebijakan pemerintah bermasalah dan membuat para masyarakat berdemonstrasi. Atau mungkin kita melihat yang baru-baru ini dan masih hangat di kita, ada bencana alam dan cuaca ekstrim yang terjadi karena ulah dari manusia itu sendiri. Dan belum lagi banyak kasus diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi yang terjadi. Namun tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saudara. Ini hanya segelintir saja peristiwa yang terjadi. Dan ada banyak hal lain yang harusnya membuat kita gelisah. Apalagi peristiwa-peristiwa ini melibatkan orang-orang yang memegang posisi tinggi ataupun bertanggung jawab atas insiden-insiden ini. Belum lagi kalau ada peristiwa-peristiwa yang kita alami secara pribadi. Dan gak jarang mungkin kita bertanya-tanya tentang satu hal. Di manakah Tuhan ketika situasi-situasi seperti ini terjadi? Bukankah Dia memegang kendali? Bukankah Dia bisa membuat dunia ini sesuai dengan apa yang Ia mau? Saudara, ketika situasi-situasi ini terjadi, saya nggak tahu apa yang kita pahami. Tapi mungkin beberapa dari kita ada yang pengalaman yang kita alami ini membuat pemikiran kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu seolah tergeser. Kenapa? Karena terjadi seolah di luar kendali dari Tuhan. Mengapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bertindak terhadap situasi ketidakadilan yang terjadi di negeri ini? Kita seolah nggak bisa melihat masa depan kita baik. Kita bisa melihat diri kita saat ini terjebak dalam situasi yang gelap misalnya. Saya nggak tahu, saudara, pergumulan apa saja yang kita alami yang menambah kemungkinan kita melihat Tuhan sebagai Tuhan yang tidak mempedulikan umatnya. Saudara, justru di masa seperti ini, pemazmur di Mazmur 37 mengajak kita sekalian untuk tetap percaya pada Tuhan. Pada waktu itu pemazmur dan bangsanya, itu Daud yang menulis Mazmur 37, itu mengalami kejadian yang kurang lebih serupa. Dan ada himbauan bahwa meskipun kita gelisah dan marah dengan apa yang terjadi, tapi justru pemazmur meminta kita untuk jangan marah, saudara. Karena orang-orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Saudara, justru uniknya pemazmur meminta kita yang geram dengan situasi-situasi ini, jangan marah. Kenapa? Karena pada akhirnya orang-orang yang bertindak jahat ini tidak akan bertahan lama. Dan
Sayang sekali sebenarnya kita tidak bisa mempelajari satu persatu bagian dari Mazmur yang begitu indah. Tapi saya mengajak kita untuk melihat sebagian kecil dari Mazmur ini yang mengajarkan kita tentang bagaimana Tuhan mengontrol segala sesuatu. Justru firman Tuhan menasihatkan kita di tengah keadaan yang serupa, jangan marah karena ketidakadilan. Saudara, respons kita terhadap ketidakadilan atau peristiwa-peristiwa yang terjadi yang menggelisahkan kita, biasanya saudara, kita langsung akan mengontrol keadaan gitu ya. Kita akan berusaha memegang segala situasi, kita langsung berusaha menyelesaikannya, entah sambil mengeluh atau tidak menjalaninya. Saudara, saya pribadi berapa kali mengeluh begitu ya, tanpa sadar. Dan tanpa sadar kita juga melupakan realitas Tuhan yang menopang kehidupan ketika kita berusaha menyelesaikan dan menghadapi masalah-masalah ini sendirian. Nah saudara, ketika keadaan mulai tidak terkendali, mungkin ada sebagian dari kita yang mulai menyalahkan Tuhan. Jangan merasa saya paling hina, karena saya juga masih mengalaminya. Justru pemazmur melanjutkan begini saudara. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Saudaraku, ada poin kebenaran yang pertama yang bisa kita ambil, yaitu adalah percayalah padanya, pada Tuhan, meskipun campur tangannya belum dirasakan. Hari ini ada 3 poin saudara. Yang pertama, percayalah pada Tuhan meskipun campur tangan Tuhan belum bisa dirasakan. Saudara, ketika saya membaca Mazmur ini, saya langsung tertarik kepada ayat yang ketiga. Boleh kita baca sama-sama ayat ketiga bersama-sama? 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Amin. Saudara, dikatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Percaya pada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Saudara, kenapa percaya pada Tuhan dan melakukan yang baik? Itu dikaitkan dengan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Rupanya saudara, bagi bangsa Israel waktu itu, berdiam di tanah perjanjian yang sudah Tuhan berikan bagi mereka adalah bentuk kesetiaan pada Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu melihat keluar negeri mereka, keluar tanah yang Tuhan janjikan bagi mereka, dan mereka mulai bertanya-tanya, kok hidup di luar tanah perjanjian ini enak juga ya? Hidupnya bisa makmur, tanahnya juga subur. Kenapa kita justru di sini kesulitan? Saudara, ini mungkin mirip dengan keadaan kabur aja dulu beberapa bulan yang lalu. Ketika generasi muda gitu ya di negara ini melihat tidak ada masa depan yang cerah di negara ini, maka timbullah sebuah hashtag kabur aja dulu. Ayo kabur ke tempat lain, lakukanlah pergi ke luar negeri merantau, maka hidupmu akan lebih baik dibandingkan di tempat ini. Saudara, sebenarnya pergi ke luar negeri itu bukan sebuah dosa, ya. Pergi ke luar negeri untuk merintis kehidupan yang baru itu bukan sebuah dosa, khususnya bagi kita saat ini. Tetapi saudara, yang menjadi refleksi saya, bangsa Israel pada waktu itu dibandingkan hidup di tanah perjanjian tapi hidupnya lebih susah, bangsa Israel ada kecenderungan untuk memilih hidup di luar tanah perjanjian untuk punya kehidupan yang lebih baik. Dan persoalannya bukan terletak pada aksi untuk perginya. Persoalannya terletak pada apa? Ketika bangsa Israel enggak percaya Tuhan yang punya tanah itu, Tuhan yang punya negeri itu bisa cukupkan kebutuhan bangsa Israel. Permasalahannya terletak pada Israel yang enggak percaya sama Tuhan yang pegang kendali hidup mereka. Saudara, dan ini menjadi panggilan yang serius karena keadaan Israel lagi nggak baik-baik aja. Tapi justru di situ Tuhan menguji hati dan iman mereka.
untuk tetap percaya pada Tuhan sekalipun keadaannya nggak baik-baik aja. Saudara, setiap kita di tempat ini punya momen di mana kita merasa Tuhan lagi nggak bekerja dalam hidup kita. Boleh mungkin coba kita pikirin setahun ke belakang ada nggak momen-momen seperti itu, di mana kita struggle begitu berat karena merasa Tuhan rasanya kok nggak baik ya, mengizinkan ini terjadi, kesulitan-kesulitan ini terjadi demi kesulitan gitu ya. Dan kita merindukan Tuhan campur tangan, kita sudah berdoa, tapi tak kunjung ada pemulihan. Saudara, bagi kita orang percaya, hari ini Tuhan ingatin kita untuk kembali lagi percaya sama Tuhan di situasi yang gak kelihatan dengan jelas. Tetaplah percaya pada Tuhan sekalipun situasi belum terlihat campur tangan Tuhan. Percayalah Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memimpin kita. Ketika kerjaan tak kunjung didapat, bukan berarti kita kurang baik atau Tuhan sengaja gak sediain. Tapi ada bagian di mana Tuhan memproses kita untuk dapatkan yang terbaik. Ketika kesehatan tak kunjung pulih, ketika mungkin hubungan tak kunjung membaik, relasi orang tua anak, relasi antara orang tua, bahkan relasi antar pasangan, antar anak, gak kunjung membaik, percayalah pada Tuhan. Tetap serahkan itu pada Tuhan, karena Tuhan pegang kendali sekalipun kita belum melihat titik terang. Saudara, beberapa waktu yang lalu mentor saya yang saat ini base-nya di Amerika lagi datang ke Indonesia dan kami berjumpa. Kemudian dia share apa yang dia alami di sana, yaitu dia bergumul sama Tuhan. Dia merasa waktunya di Amerika sudah selesai, sudah habis, dan dia harus pulang kembali ke Indonesia. Masalahnya, kalau dia pulang ke Indonesia, nggak jelas tuh masa depannya seperti apa. Dia akhirnya stres gitu ya. Karena apa? Kalau pulang ke Indonesia, dia nggak ada tempat pelayanan. Satu. Kedua, kalau pulang ke Indonesia, dia harus luntang-lantung. Umurnya udah 40-an, saudara. Luntang-lantung di rumah itu bukan hal yang membanggakan gitu ya. Justru itu hal yang butuh untuk dihilangkan gitu ya. Nah saudara, rupanya ketika ia belajar untuk taat sama Tuhan, ia mulai lepasin satu-satu. Dia lagi studi di sana, tapi studinya bukan diselesaikan gitu aja, tapi dia pulang Indonesia. Tapi kontrakannya, ya, rumah kontrakannya, apartemennya yang ia kontrak, ia selesaikan. Barang-barangnya ia kirim pulang, dan ia ready untuk meninggalkan Amerika seperti yang Tuhan sudah taruh di hatinya. Tapi saudara, menarik ya, ketika dia lagi stres-stresnya, 4 hari sebelum ia pulang ke Indonesia, dia sudah beli one way ticket, jadi nggak ada two way ticket ya, jadi nggak balik lagi ke Amerika. Dia beli 1 tiket. Tiba-tiba ada rekan yang nggak dia kenal. Dia cuma pernah ketemu 1 kali, itu pun dari mobil dan dari halaman rumah. Udah gitu udah gitu ya. Dan rekan itu kasih dia kesempatan untuk melayani di bagian Amerika yang lain. Dia tetap pulang ke Indonesia, tapi semangatnya berbeda. Karena ia tahu Tuhan yang mengontrol keadaan. Tuhan gak akan biarin umatnya hilang arah, karena Tuhan tahu yang terbaik. So mari kita tetap percaya sama Tuhan sekalipun jalan yang melalui gak mudah. Itu yang pertama saudara. Yang kedua, sekalipun berada dalam situasi krisis, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Saudara, saya melandaskannya dari Mazmur 37 ayat 23-24. Mari kita baca ini bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23-24, 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Amin. Familiar sama ayat ini? Tapi mungkin kita gak familiar kalau ayat ini ada di pasal ini gitu ya, di Mazmur yang ini. Nah, kalau kita lihat di tahun ini bagaimana yang kita alami. Saya nggak tahu apakah ini menjadi tahun kejayaan atau justru jadi tahun yang mengalami penurunan. Saudara, saya sendiri ada beberapa momen di tahun ini yang saya harus melepaskan banyak hal, khususnya ketika saya mulai meninggalkan kampus untuk pergi melayani. Dan ketika saya share sama teman-teman saya yang juga sama gitu ya, mereka juga punya kegelisahan yang sama dan
males gitu. Kenapa? Karena mereka harus mulai dari awal lagi. Tapi saudara, kalau bagi setiap kita, mungkin kita punya momen yang berbeda, dan kita akan berusaha untuk mengendalikan situasi agar jelas terlebih dahulu sebelum kita melangkah ke dalam situasi tersebut. Ada yang mungkin merasa jatuh di bagian apa? Ada yang mungkin merasa jatuh di bagian ekonomi. Ada yang mungkin diproses habis-habisan di relasi. Mungkin putus dari pasangannya. Mungkin mengalami keretakan relasi di dalam relasi keluarga. Atau bahkan mungkin di dalam studinya tak kunjung selesai. Atau bahkan ada dalam peralihan jalan dari SMA menuju kuliah, gitu ya. Langkah yang diambil nggak mudah. Kenapa? Karena harus meninggalkan teman-teman yang ada di tempat asal. Atau bahkan mungkin yang berada jauh dari tempat ini, mungkin di luar negeri begitu. Mungkin jadi malah momen yang cukup stres begitu. Khususnya ketika tahun ini, kalau itu di Amerika ada pergantian presiden lah, ada banyak insiden yang menggemparkan saudara. Tapi saudara, di tengah ketidakpastian, bagian mana Tuhan tidak meninggalkan umatnya berperan? Bukankah dibilang kalau jatuh tidak sampai tergeletak? Tapi kenapa kegelapan itu, situasi yang menyeramkan itu, seolah-olah menguasai begitu rupa? Saudaraku, rupanya cara Tuhan memegang kontrol itu berbeda. Cara Tuhan mengontrol keadaan itu berbeda dengan kita. Caranya adalah God does not control our circumstances by eliminating the darkness. He allows the darkness to stay, yet He steps into it and becomes the light within it. Sadar nggak saudara? Ketika Tuhan mengizinkan kegelapan itu terjadi di dunia ini, cara Tuhan mengontrol keadaan bukan untuk menghilangkan kegelapannya. Allah sengaja membiarkan kegelapan itu hadir apa adanya. Tapi Allah juga sengaja masuk ke dalam kegelapan itu dan menjadi terang dalam kegelapan itu. Bukankah selama di dunia Yesus mengatakan bahwa akulah terang di dalam dunia? Sehingga saudara, secara natur gelap itu harus tetap ada supaya terang bisa bercahaya. Jadi kita gak perlu heran ketika kegelapan hadir di hidup kita. Krisis demi krisis itu hadir. Tapi justru di dalam hal tersebut, perjalanan iman yang sehat hadir. Karena kita melihat Tuhan bersinar di dalam krisis. Salah satu rekan saya saudara pernah berkata begini, grace atau anugerah is not dark replacing, it's not light replacing darkness. Anugerah itu bukan cahaya yang menggantikan kegelapan begitu aja. Tapi anugerah itu ketika light sitting comfortably in the dark until the dark itself learns to shine. Bagaimana kegelapan itu akhirnya belajar menjadi terang. Karena apa? Karena Kristus hadir dalam kegelapan. Justru melalui terang itu, perlahan-lahan kegelapan itu akan memancarkan sinarnya sendiri ketika disingkapkan oleh terang. Saudara, karena Tuhan sang terang ada dalam hidup kita, harusnya terang itu memancar dari dalam keluar. Karena itu saudara, aplikasi praktisnya adalah, mari kita kontrol ekspektasi kita di tahun yang baru. Mari kita lihat bahwa jatuh bangun, kegelapan gitu ya, masa depan yang suram, itu wajar adanya. Karena Tuhan tetap pegang tangan kita. Yang kedua saudara, mari kita tetap setia pada Tuhan sekalipun situasinya sulit. Caranya apa? Disiplin rohani jangan hilang saudara. Kita tetap perlu bergumul secara pribadi dengan Tuhan, membaca Alkitab, membaca renungan, tapi juga yang komunal jangan ditinggalkan. Tetap pergi ke gereja. Lihat bagaimana Tuhan menyertai kita dan berbicara pada kita. Dan yang ketiga saudara, ambil waktu pribadi rutin dan renungkan di mana Kristus ketika krisis itu terjadi. Saudara, aku percayalah di setiap krisis tetap ada anak-anak Tuhan yang ada di dalam krisis itu yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Kalau nggak ada saudara,
Mungkin itu bagian kita untuk memancarkan sinar di tengah kegelapan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga dan terakhir, keadilan Allah terkadang tidak langsung dinyatakan saat ini, tapi saat penghakiman akhir. Saudara, kalau kita nggak bisa melihat bagaimana Kristus hadir dan Allah memegang kendali, Pemasmur memberikan solusi di ayat 18-20. Dikatakan, saudara, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Lihat, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti keindahan padang rumput, mereka habis lenyap bagaikan asap. Saudara sadari, saat ini dunia belum sempurna. Tuhan itu masih mengizinkan kegelapan itu hadir, tapi bukan berarti itu dibiarkan. Ketika kedatangannya yang pasti itu, saudara, yang kedua kali, semua perbuatan manusia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Saat ini kita masih bebas hidup memilih jalan yang kita mau, saudara. Tapi satu saat kita nggak bisa memilih, karena kita harus bertanggungjawabkan apa yang saat ini kita lakukan. Dan ketika kita mempertanggungjawabkan tersebut, Tuhan akan berjaya. Peristiwa-peristiwa sulit masih terjadi. Peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan pasti hadir. Bahkan kita akan terus mempertanyakan kenapa pemimpin kita bisa jadi kurang baik. Tapi justru Tuhan tidak tinggal diam. Ia melihat dan akan menghakimi tepat pada waktunya. Seperti yang Pemasmur katakan, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar mendapat malu ketika kecelakaan. Karena Tuhan hadir di sana, berdiri menggantikan orang benar dalam tahta penghakiman, sehingga kita nggak perlu lagi meragukan Allah dalam situasi tersebut. Saudara, termasuk dalam berbagai pernyataan yang kita miliki terkait peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik secara global ataupun personal, biarlah kita dapat melihat penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Khususnya tahun ini, apakah ada bagian-bagian yang Tuhan sertai dalam hidup kita? Sekalipun yang kita alami adalah kegelapan, kelaparan, apakah Tuhan tidak memberikan terang dan kekenyangan bagi kita? Saudara, mari luangkan waktu untuk renungkan apa yang Tuhan pimpin hari demi hari. Setiap hari, saudara, 15 menit saja. Ataupun mari kita belajar setiap melakukan firman Tuhan, sekalipun keadaan tidak mendukung. Untuk apa? Untuk melakukan firman tersebut sebagai apa? Bentuk percaya kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan dalam kontrol, dalam kendali. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah saya dengan sebuah cerita. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya diajak salah seorang bocah umur ya mungkin 7-10 tahun lah ya, untuk main Lego, saudara. Main Lego, karena dia suka Lego dan kebetulan saya juga pamerin Legonya ke dia gitu. Jadi dia ajak saya, yuk ke rumah main gitu. Dan saya oke gitu, saya datang lalu saya main. Saudara, waktu itu dia, kami akhirnya susun Lego, dia keluarin Lego-Legonya gitu ya. Tapi saudara, ketika saya susun Legonya, yang saya susun, anak kecil itu copot semuanya. Tapi dia tetap nyusun. Saya marah, saudara. Tapi itu anak kecil. Jadi saya belajar untuk sabar. Dan ketika akhirnya saya sebel gitu ya, sampai satu titik akhirnya ya udah kamu susun. Nanti kalau kamu butuh bantuan baru saya bantu gitu. Akhirnya saya belajar untuk mengikuti si bocah ini untuk bisa menyusun apa yang seperti yang dia mau. Meskipun saya lebih berpengalaman, usia saya lebih tinggi dari dia, tapi saya belajar nurutin anak kecil, saudara, yang main gitu. Dan hasilnya, saudara, bagus sih, karena saya ikutin apa yang dia mau. Saya belajar percaya sama anak kecil itu, sekalipun saya nggak mudah. Itu nggak mudah. Saya lebih berpengalaman, saya lebih punya banyak Lego dari dia, koleksi saya di rumah. Tapi saat itu saya belajar, oke, kamu yang pimpin,
aku akan ikut. Hasilnya bagus meskipun gak sesuai dengan apa yang saya pikirkan. Saudara, itu saya sama anak kecil, saudara. Anak kecil yang gak tahu dunia kayak apa. Kenapa saya ke Tuhan gak bisa sama kayak saya ke anak kecil itu? Saya dalam perenungan saya, saudara, kenapa Tuhan yang jauh lebih mengerti kehidupan justru saya gak bisa percaya? Bagi setiap kita di tempat ini, ingat Tuhan sang pemilik kehidupan yang mengontrol semuanya. Kenapa seringkali kita susah sih untuk percaya sama Tuhan? Mungkin karena kita terlalu fokus dalam keadaan itu, bukan pada Tuhan. Saudara, tahun ini sudah berakhir, tapi penyertaan Tuhan tidak pernah berakhir. Mau nggak? Sekalipun itu nggak sesuai dengan keinginan kita belajar percaya tuntunan tangan Tuhan. Allah yang menyediakan penyertaan bagi kita adalah Allah yang juga rela hadir dalam dunia. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa mencapai surga dengan usaha kita sendiri. Ia rela masuk ke dalam kegelapan supaya kita bisa merasakan terang penyertaan Tuhan bagi hidup kita. Saudara, jangan harapkan tuntunannya itu kayak senter yang bisa langsung terangin jauh sekali, saudara. Tuntunan Tuhan itu kadang di dalam kegelapan kayak lentera, saudara. Tahu lentera ya? Lentera dalam kegelapan yang menerangi setapak demi setapak, langkah demi langkah. Kita hanya perlu percaya padanya. Saudara, apa yang bisa kita refleksikan secara pribadi? Silakan di dalam kelompok Gresel ataupun secara pribadi di rumah renungkan. Seberapa kita percaya jalan yang Tuhan sediakan bagi kita di tahun ini? Renungkan ini. Lalu mari mulai tahun yang baru, apa yang bisa kita perbaiki di tahun 2026 untuk melihat penyertaan Allah dalam hidup kita. 2025 telah selesai. Apapun yang telah kita lakukan tahun ini, mari kita anggap 2025 dalam campur tangan Tuhan, dan kita percayakan tahun depan juga ke dalam tangan Tuhan. Kita perbaiki apa yang bisa kita perbaiki, dan biarlah Tuhan yang mengerjakan pekerjaannya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami, kami bersyukur kalau Tuhan yang menyertai kami hari demi hari, waktu demi waktu. Tapi seringkali kami gak bisa melihat bukti penyertaan Tuhan dikala kami hadir bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kami belajar bahwa iman yang sehat itu bukan hanya iman yang hanya berada dalam terang saja, tapi biarlah kami belajar di dalam kegelapan sekalipun kami mau melihat Tuhan, menuntun langkah kami, karena Tuhan yang menjadi terang bagi kami. Ya Tuhan, Hamba-Mu tidak tahu apa yang dialami setiap orang di tempat ini, tapi biarlah setiap orang yang ada di tempat ini, Tuhan kuasai hatinya. Tuhan ubahkan hati mereka untuk bisa percaya sama Tuhan. Tapi terlebih dari itu Tuhan, biarlah Tuhan yang pimpin kehidupan mereka kemanapun Tuhan tempatkan. Kalaupun mereka terhilang, biarlah mereka terhilang bersama-sama dengan Tuhan, supaya langkah mereka adalah langkah yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mungkin firman ini sulit untuk kami cerna, tapi biarlah firman ini juga yang tinggal dalam hidup kami, dan di dalam kehidupan kami ini kami bisa melakukan kebenaran firman Tuhan hari demi hari, langkah demi langkah sesuai yang Tuhan kerjakan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali. Terima kasih kepada Saudara Tobias untuk pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita mau menyadari di dalam kehidupan kita terkadang ada kegelapan yang hadir. Itu bukan karena Tuhan melepas kontrol kehidupan kita, tetapi Tuhan ingin hadir bersama kegelapan itu untuk kita dapat berjalan di kegelapan bersama Dia.
meresponi firman Tuhan, mari kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, bisa melalui QR Code ataupun amplop persembahan yang bisa diberikan di kotak persembahan yang ada di belakang. Sambil kita mau mengangkat pujian Semua Darimu. Mari kita mengundang Tuhan untuk berjalan bersama kita, menuntun kita di sepanjang kehidupan kita. Berjalanlah di depanku dan tuntun aku. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkah. Tuhan selalu berharap padamu. Selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri. Bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan terserahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan terserahkan padamu. Aku dan untuk kita bagi berdiri, kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, mengatakan semua dari Tuhan, semua kembali kepada Tuhan. Kita akan menyanyi, berjalanlah di depanku, tuntunlah di tiap langkahku. Di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Tuhan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa. Kita katakan terimalah, Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri. Membawakan syukur bagi kasih yang sejati. Oh, semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan terserahkan padamu. semuanya Darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan terserahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan terserahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur untuk Tuhan terserahkan padamu. kami berikan syukur kami kepadamu Tuhan. Semuanya hanya untukmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat siang Bapa, Kau adalah Allah yang baik. Kami bersyukur kasih setiamu tidak ada henti-hentinya dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk berserah ke dalam rencanamu. Ajarlah kami untuk diam di dalammu ya Bapa. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan. Berkatilah persembahan yang kami berikan dapat memuliakan namamu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu teman-teman, aku berusaha untuk duduk kembali. Shalom sekali lagi, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sungguh bersyukur atas kebaikan Tuhan, sehingga di akhir tahun ini kita masih bisa kembali beribadah di hadapan Tuhan. Kiranya ibadah kita hari ini bisa terus membuat kita berproses untuk semakin mengenal Kristus di dalam Injil yang sudah dinyatakan bagi setiap kita ya. Di pagi ini mungkin saya mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Boleh angkat tangannya supaya kita bisa sama-sama menyambutnya, dan nanti kita akan welcoming dengan usher yang ada di belakang. Ada mungkin? Oh, ada di bagian depan sini ya. Kita boleh kasihkan tepuk tangan, bahkan usher boleh ini berikan form juga. Mungkin ada lagi Bapak Ibu Saudara? Gak ada ya?
Kita sungguh bersyukur karena kita semua adalah jemaat-jemaat yang terus setia untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya dalam ibadah ini juga kita bisa terus mengalami Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, terkait dengan warta kita ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama itu kita akan ada ibadah gabungan awal tahun di tanggal 1 Januari di GKM Mangga Besar. Itu jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ada di sekitar Jabodetabek boleh mempersiapkan waktunya untuk kita bisa beribadah bersama-sama di GKM Mangga Besar. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, di tanggal 4 minggu pertama Januari itu kita akan sama-sama mengadakan perjamuan kudus juga. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa mempersiapkan hati dan diri kita untuk kita bisa mengikuti setiap sakramen perjamuan kudus yang akan diberikan kepada kita ya. Kemudian yang ketiga, di depan tadi di lobi ada buku gema. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mungkin merindukan untuk bisa kembali merenungkan setiap firman Tuhan melalui buku renungan, bisa mengambilnya di depan atau bahkan bisa melalui link gema yang nanti akan dibagikan bagi setiap kita yang membutuhkan gitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa minta ke saya atau kalau yang Bapak Ibu Saudara kenal juga untuk bisa mendapatkan setiap informasi terkait buku renungan yang disiapkan oleh Sinode GKI kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang bisa menjadi perhatian bagi setiap kita juga adalah perpuluhan. Jadi di depan tadi sudah sempat mungkin Asyar sempat menawarkan ya bagi setiap kita ya. Ada lembar persembahan perpuluhan yang disediakan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, perpuluhan bukanlah merupakan suatu kewajiban atau keharusan, tapi menjadi satu kesadaran kita akan anugerah Tuhan dan kebaikannya dalam hidup kita, sehingga kita meresponinya dengan seluruh hal yang mungkin kita bisa persiapkan dan berikan untuk gereja Tuhan, yaitu melalui uang kita atau bahkan apapun itu. Dan kiranya di dalam momen ini juga, khususnya di awal tahun ini, kita bisa sama-sama memiliki kerinduan untuk memberikan perpuluhan bagi Tuhan. Di sini sudah tersedia beberapa hal yang mungkin nanti Bapak Ibu Saudara bisa isi, dan kalau butuh nanti bisa minta sama Asyar ya untuk bisa dibagikan kepada setiap kita yang membutuhkan, atau bahkan juga bisa memberikannya melalui QR persembahan yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara itu. Atau kalau misalkan memang butuh lagi Bapak Ibu Saudara, kita juga menyediakan buku perpuluhan yang disediakan untuk bisa sama-sama kita isi. Dan kiranya ini bisa menjadi perhatian kita bersama-sama dan bahkan bisa menjadi respon kita atas kebaikan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu Saudara, ada juga klinik hidup baru yang dimana nanti kalau Bapak Ibu Saudara turun ke lantai 1 itu ada booth klinik hidup baru terkait dengan bagaimana kita bisa mengecek kesehatan kita dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara bisa langsung datang ke boothnya aja, mungkin ada diskon atau apapun itu yang bisa kita sama-sama nikmati di dalam gereja Tuhan. Mari kita pergunakan ini dengan baik sehingga kita juga bisa melihat kembali kesehatan kita dengan baik ya sebagai anak-anak Tuhan. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara, ya ini. Jadi Semutani akan menyelesaikan pelayanannya terakhir di tanggal 31 Desember nanti. Kita sungguh bersyukur atas pelayanan Semutani selama beberapa tahun di tempat ini. Dan kiranya kita juga bisa berdoa terus ya untuk Semutani, sehingga di dalam perjalanannya ke depan mengikuti suaminya, bahkan pelayanannya, apapun yang Tuhan percayakan, Semutani bisa terus menjalani itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Lause Titis atas pelayanannya weekend selama berapa tahun di tempat kita. Kita sungguh bersyukur melalui kehadirannya bisa menjadi berkat bagi di remaja, pemuda, dan bahkan sekitarnya, sehingga melalui kehadirannya juga bisa terus kita rasakan. Dan Lause Titis akan mengakhiri masa pelayanannya juga di tanggal 31 Desember nanti, dan akan kembali melanjutkan pelayanannya di tempat yang sudah ditentukan oleh kampusnya nanti. Dan mari sama-sama kita berdoa untuk kedua Lause kita, Semutani dan juga Lause Titis, sehingga di dalam setiap perjalanan apapun yang Tuhan percayakan ke depan, mereka bisa menjalani itu semua bersama-sama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita pulang dari tempat ini, kita berjumpa dengan Semutani, kita berjumpa dengan Lause Titis, kita bisa say thank you dan terus mendoakan perjalanan mereka ke depannya. Oke, kurang lebih itu aja warta bagi setiap kita yang perlu kita perhatikan. Dan saat ini saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bisa memberikan salam ke saudara kiri dan kanan kita. Mari sama-sama kita pujikan. Dalam Yesus kita bersaudara.
Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, mari kita mau memberikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Kings of Kings. Syukur atas kebaikan dan anugerah-Mu, sehingga kami bisa terus merasakannya sampai di akhir tahun ini. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali beribadah dengan baik di hadapan Tuhan. Kiranya di dalam setiap pujian kami, firman Tuhan yang disampaikan, kata-kata kami atau apapun yang kami lakukan di dalam ibadah pada hari ini, itu semua sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami mau rindu tujukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Sumutani dan juga Los Setitis. Kami sungguh bersyukur untuk setiap pelayanan yang sudah mereka lakukan di gerejamu ini. Kiranya Engkau juga yang akan terus menyertai dan terus tuntun di dalam setiap langkah mereka ke depan. Sehingga di dalam setiap apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka bisa lakukan, Engkau yang terus tolong mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa terus melayani Tuhan di dalam seluruh kehidupan mereka, berdasarkan dengan apapun yang Tuhan percayakan untuk mereka lakukan. Dan saat ini kami juga rindu Tuhan, di dalam momen bahkan seluruh kehidupan kami bisa kembali ke rumah kami masing-masing, melanjutkan setiap kehidupan kami, dan kami menyatakan siapa Allah yang hadir dan lahir bagi setiap kami yang mau percaya kepada Tuhan, kepada orang-orang yang di sekitar kami, sehingga melalui seluruh kehidupan kami bisa terus meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, inilah seru doa kami. Kiranya Engkau yang sertai kami dan terus menjawabnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di hadapan Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu teman-teman, Shalom, sampai jumpa di minggu depan.